Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ahmadi di channel Bimbel Aritmatika. Hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pada hari ini kita akan belajar tentang rumus perkalian kepenjumlahan. Ada 4 rumus yang akan kita pelajari. Simak baik-baik penjelasannya. Rumus yang pertama, sin A kali cos B sama dengan setengah kali dalam kurung sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. Untuk mendapatkan rumus ini bagaimana? Teman-teman tentu masih ingat rumus penjumlahan dan rumus pengurangan. Oke, saya tulis di sini. Sin dalam kurung A ditambah B, ini kita jabarkan sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian rumus pengurangan, sin dalam kurung A dikurangi B sama dengan kita jabarkan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Nah, kemudian untuk mendapatkan rumus yang di bawah kita jumlahkan. Nah, oke, kalau kita jumlahkan berarti ada yang hilang nih. Yang hilang yaitu cos A sin B. Oke. Kita dapatkan ini ya, kita jumlahkan berarti kita peroleh sin dalam kurung A plus B ditambah sin dalam kurung A min B sama dengan ini ya, 2 kali sin A kali cos B. Kemudian kita bagi 2, setengah dalam kurung sin dalam kurung A ditambah B ditambah sin dalam kurung A dikurangi B sama dengan 2, maaf, ini sudah dibagi 2 ya, sama dengan sin A kali cos B. Nah, jadi kita sudah dapatkan rumus yang di bawah ini. Ini prosesnya. Oke, ini saya hapus ya. Contohnya seperti apa? Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang contoh. Saya punya soal 2 kali sin 105 dikali cos 75. Nah, di sini teman-teman lihat nih, 105 derajat ini A, 75 derajat ini B. Oke, gitu ya. Tinggal kita masukkan nih rumusnya. Oke, saya ganti dulu sama dengan 2 kali ya, ini. Kemudian yang sin cos ini kita gunakan rumus yang di bawah ini, setengah dalam kurung ya, sin kita jumlahkan nih 105 ditambah 75, kemudian ditambah ini sin dalam kurung 105 dikurangi 75. Oke, sama dengan ini setengah, 2 kali setengah hilang ya, 1 itu. Kemudian kita dapatkan sin 180 ditambah sin 3
Oke. Sin 180 berapa? Yaitu 0. Ditambah sin 30 berapa? Setengah. Jadi jawabannya setengah. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu cos A kali sin B sama dengan setengah kali dalam kurung sin dalam kurung A ditambah B dikurangi sin dalam kurung A dikurangi B. Nah, ini dari mana? Kita masih pakai rumus sin penjumlahan dan sin pengurangan ya. Sin A ditambah B, kita jabarkan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian sin A dikurangi B sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Nah, untuk mendapatkan rumus yang di bawah, kita kurangkan. Nah, oke. Kalau kita kurangkan, yang hilang mana? Yaitu sin A cos B. Ini hilang. Kita dapatkan sin A tambah B dikurangi sin dalam kurung A dikurangi B sama dengan ini ya. Ini min sama min jadi plus, berarti 2 kali cos A kali sin B. Oke, kemudian kita bagi 2. Setengah dalam kurung sin dalam kurung A ditambah B dikurangi sin dalam kurung A dikurangi B sama dengan cos A kali sin B. Oke, jadi sudah ketemu rumus yang di bawah ini. Oke, contohnya seperti apa? Oke, ini saya hapus dulu. Sekarang contoh. Oke, contohnya 2 kali cos 105 derajat kali sin 75 derajat. Oke, 105 derajat ini A, 75 derajat ini B, gitu ya. Sekarang kosin, ini ya, kita gunakan rumus yang di bawah ini. 2 kali setengah dalam kurung sin, kita jumlahkan 105 ditambah 75 dikurangi sin dalam kurung 105 derajat dikurangi 75 derajat. Oke, sama dengan 2 kali setengah, ini 1. Kemudian kita dapatkan sin 180 derajat dikurangi sin 30 derajat. Oke, sin 180 derajat itu 0 dikurangi sin 30 derajat yaitu setengah. Jadi jawabannya negatif setengah. Oke, sudah kita dapatkan. Oke, lanjut rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga yaitu cos A kali cos B sama dengan setengah dalam kurung cos dalam kurung A ditambah B ditambah cos dalam kurung A dikurangi B. Oke, cara mendapatkannya bagaimana? Kita pakai rumus penjumlahan dan pengurangan untuk cos ya. Cos dalam kurung A ditambah B, ini kita jabarkan menjadi cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Oke, sekarang rumus pengurangan. Cos dalam kurung A dikurangi B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali
sin B. Oke, sekarang kita tambahkan. Ya, kalau kita tambahkan, mana yang hilang? Yaitu sin A, sin B. Oke, ini hilang ya. Kita dapatkan cos dalam kurung A ditambah B ditambah cos dalam kurung A dikurangi B sama dengan 2 kali cos A kali cos B. Oke, kemudian kita bagi 2. Setengah dalam kurung cos dalam kurung A ditambah B ditambah cos dalam kurung A dikurangi B. Oke, sama dengan cos A kali cos B. Oke, sudah kita dapatkan. Contohnya, oke, saya hapus dulu. Contoh cos 75 derajat kali cos 15 derajat. Oke, 75 derajat ini A, 15 derajat ini B. Oke, sama dengan kita gunakan rumus yang bawah ini, setengah kali dalam kurung cos A ditambah B, 75 derajat ditambah 15 derajat. Oke, ditambah cos dalam kurung 75 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan setengah kali dalam kurung cos 90 derajat ditambah cos 60 derajat. Oke, sama dengan setengah cos 90 derajat itu 0 ditambah cos 60 derajat itu setengah. Jadi sama dengan setengah kali setengah sama dengan 1/4. Oke, sudah kita dapatkan. Sekarang rumus yang terakhir, rumus yang keempat. Sin A kali sin B sama dengan negatif setengah kali dalam kurung cos dalam kurung A ditambah B dikurangi cos dalam kurung A dikurangi B. Oke, cara mendapatkannya kita masih memakai rumus jumlah dan rumus pengurangan untuk cos. Oke, cos dalam kurung A ditambah B sama dengan, kita jabarkan, cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian cos dalam kurung A dikurangi B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Kemudian untuk mendapatkan rumus yang di bawah kita kurangi. Oke, kita kurangi, yang hilang yaitu cos A cos B. Oke, kita dapatkan cos dalam kurung A ditambah B dikurangi cos dalam kurung A dikurangi B sama dengan ini minus kemudian dikurangi, berarti kita dapatkan negatif 2 sin A kali sin B. Kemudian kita bagi dengan negatif 2, kita dapatkan negatif setengah kali dalam kurung cos dalam kurung A ditambah B dikurangi cos dalam kurung A dikurangi B sama dengan sin A kali sin B. Oke, sudah kita dapatkan rumusnya. Nah, contohnya saya hapus dulu.
contoh. Sin 75 derajat dikali sin 15 derajat. 75 derajat ini A, 15 derajat ini B. Oke, kita gunakan rumus yang di bawah. Min setengah kali cos dalam kurung 75 derajat ditambah 15 derajat dikurangi cos dalam kurung 75 derajat dikurangi 15 derajat. Oke, sama dengan negatif setengah dalam kurung cos 90 derajat dikurangi cos 60 derajat. Sama dengan negatif setengah dalam kurung cos 90 derajat ini 0 dikurangi cos 60 derajat itu setengah. Oke, sama dengan negatif setengah kali negatif setengah sama dengan 1/4. Oke, sudah ketemu. Nah, yang terakhir sebelum Pak Ahmadi akhiri, saya akan kasih soal gitu ya. Oke, saya kasih soal. Soalnya cos 20 derajat kali cos 40 derajat kali cos 80 derajat. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih. Untuk contoh-contoh yang awal tadi, yang depan itu selalu lebih besar ya. Apakah harus seperti itu? Tidak ya. Ini misalnya ini sudutnya gitu ya, yang depan kecil kemudian yang belakang semakin besar enggak apa-apa. Yang penting nanti harus tahu aturannya, cara mencari sin atau cos gitu ya. Atau misalnya soal ini kita balik nih, kita balik dari yang terbesar ke kecil boleh enggak? Karena ini perkalian tidak masalah gitu ya. Oke, yang depan saya taruh, yang besar ini saya taruh depan gitu ya, yang paling kecil saya taruh belakang. Soalnya menjadi seperti ini, cos 80 derajat gitu ya, maksudnya derajatnya gitu ya, dari yang besar ke kecil. Oke, cos 40 derajat cos 20 derajat. Oke, nah ini kok ada 3 nih. Cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya kita ambil dua-dua gitu ya teman-teman ya. Misalnya saya pakai yang pertama sama yang kedua. Oke, saya kasih tanda nih yang ini. Nah, saya pakai 2 ini. Nah, rumus cos tadi apa gitu ya? Kita pakai nih setengah dalam kurung setengah kali gitu ya. Supaya jadi cos berarti sin-sinnya harus hilang. Caranya yaitu dijumlahkan gitu ya, cara menghafalkannya. Cos dalam kurung 80 derajat ditambah 40 derajat ditambah, nah ini ya, ditambah cos dalam kurung 80 derajat dikurangi 40 derajat tutup kurung. Nah ini 2 ini ya, kita jabarkan sepanjang ini, kemudian kali cos 20 derajat. Oke, sama dengan setengah kali dalam kurung ini cos 120 derajat ditambah cos 40 derajat tutup kurung kali cos, ini kali ya, cos 20 derajat. Oke, sekarang kita cari nilainya untuk yang cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama juga dengan cos 60 derajat, tapi kuadran 2 berarti negatif ya. Setengah kali negatif setengah ditambah cos 40-nya, biarkan cos 40 derajat. Oke, tutup kurung kali cos 20 derajat. Oke, sekarang kita kalikan distributif nih, distributif nih ya.
Oke, kalikan distributif berarti masih dikurung nih, karena nanti yang terakhir masih kali cos 20. Berarti negatif 1/4 ditambah setengah kali cos 40 derajat. Oke, tutup kurung kali cos 20 derajat. Oke, sama dengan ini, kemudian kita kalikan distributif lagi nih, min 1/4 kali cos 20 derajat ditambah setengah kali cos 40 derajat kali cos 20 derajat. Oke, saya lanjut di sini ya, ini tempatnya sudah mepet. Nah, oke, saya lanjut di sini. Jadi yang ini kita biarkan sama dengan min 1/4 kali cos 20 derajat ya. Kemudian ditambah setengah. Nah, teman-teman, ini saya langsung ya. Yang cos 40 derajat sama cos 20 derajat kita gunakan rumus yang tadi ya, seperti ini, yang atas ini. Tapi langsung ya. Berarti ini setengah kali ya dalam kurung cos. Langsung saya jumlahkan nih. 40 derajat ditambah 20 derajat berarti 60 derajat. Kemudian ditambah gitu ya, supaya jadi cos sin-sinnya harus hilang, berarti ditambah cos dikurangi 40 derajat dikurangi 20 derajat berarti 20 derajat. Oke, tutup kurung. Sama dengan negatif 1/4 cos 20 derajat ditambah ya 1/4 setengah kali setengah kali dalam kurung ini ya, cos 60 derajat itu setengah, kemudian cos 20-nya kita biarkan cos 20 derajat. Oke, lanjut di sini sama dengan negatif 1/4 cos 20 derajat ditambah nih ya, kita kalikan distributif 1/8 ditambah 1/4 kali cos 20 derajat. Nah, mana yang hilang? Nah, ini teman-teman lihat nih, ini negatif 1/4 kali cos 20 derajat, ini 1/4 kali cos 20 derajat. Ini hilang nih. Jadi hasilnya sama dengan 1/8. Oke, sudah ketemu. Oh ya teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.